Bab 5. Rahasia yang menguap. Waktu tidak bisa menghapus jejak. Ia hanya menutupinya dengan debu dan musim. Tapi ketika seseorang datang untuk meniup debu itu dengan napas dendam, kebenaran akan kembali menganga, lebih tajam dari sebelumnya. Satu pagi yang cerah di Jakarta, Sari membuka laptopnya dan menemukan email tanpa pengirim. Subjek: untukmu, sahabat lama. Isi email itu hanya satu kalimat dan sebuah tautan. Kamu tahu kebenarannya. Tapi apa kamu cukup berani untuk menghadapinya? Dan ketika tautan itu dibuka, Sari membeku. Rekaman suara. Reza, dalam rekaman, gampang. Kita palsukan saja tanda tangannya. Dia nggak akan sadar. Kita klaim dana itu pakai dokumen cadangan. Nanti tinggal kita bilang Alia yang salah urus. Sari, dalam rekaman, ragu, tapi. Reza, dia sahabatku. Reza, dia beban. Kalau kita mau maju, dia harus keluar dari lingkaran. Sari terpaku. Nafasnya tercekat. Dia tidak tahu siapa yang mengirimkan rekaman itu. Tapi dia tahu, itu bukan editan. Suara itu, suaranya sendiri. Dan di saat yang sama, di lantai atas gedung Reza Partners, Nadira berdiri menatap kota, mendengarkan rekaman yang sama dari ponselnya sambil tersenyum. Dia tidak ingin balas dendam hanya lewat kehancuran bisnis. Dia ingin mereka saling menghancurkan. Reza mendapati Sari diam selama 2 hari penuh. Tak lagi bicara hangat, tak lagi menatapnya dengan cinta. Dan ketika akhirnya Sari buka suara, dia berkata, "Apa yang kamu lakukan ke Alia, itu kejahatan, Reza." Reza menegang. "Apa maksudmu?" "Aku dengar rekamannya." Reza membanting gelas. "Dari siapa kamu dapat itu?" Sari menatapnya dengan dingin. "Kamu pikir rahasia itu akan mati?" Di saat yang sama, Nadira membawa salinan rekaman itu ke pengacara publik dan 2 media nasional. Tanpa nama, tanpa wajah. Tapi dengan bukti kuat. Dalam 2 hari, berita itu meledak. CEO firma hukum terkenal diduga menipu dan menyingkirkan rekan bisnisnya. Reza panik. Investor menarik diri. Kantor dibanjiri wartawan. Sari mengemasi pakaian anak-anak mereka dan pergi ke rumah ibunya. Reza sendirian, dikelilingi puing-puing kerajaan yang dia bangun dari pengkhianatan. Dan Nadira datang untuk satu kunjungan terakhir. Ia menemui Reza di ruang kerjanya yang sudah nyaris kosong. Reza berdiri. Matanya merah, wajahnya kusut. "Kamu yang lakuin semua ini." "Nadira, siapa kamu sebenarnya?" Nadira membuka dompet kecilnya. Mengeluarkan KTP lama, kusam, dengan nama Alia Ramadhani. Reza terdiam. Lama. Wajahnya pucat seperti mayat. "Kamu sudah mati," katanya pelan. Alia tersenyum tenang. "Tidak, Reza. Aku hanya lahir kembali." Reza mundur selangkah. Kamu menghancurkan semuanya." "Tidak. Aku hanya mengambil kembali apa yang kalian curi." Alia meletakkan dokumen terakhir di mejanya, surat penyerahan seluruh aset Reza Partners kepada perusahaan asing milik Nadira Maheswari. "Selamat tinggal, Reza. Ini langkah terakhirmu."